Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa 'awwid ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sayyidul mukarramin yang kita hormati sedang para asatidz bimbing Fadilatul Mukarram Ustaz Salahuddin, Fadilatul Mukarram Ustaz Abdul Rahman, segenap jajaran direksi dan staf Edaratur Antrepreneur dan Hadi Kapling, Bapak Ibu sekalian, para calon tamu Allah, tamu Rasulullah SAW. Alhamdulillah di siang yang penuh berkah ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk persiapan menuju rumah Allah dan berziarah kepada Rasulullah SAW. Dan tentunya ini merupakan sebuah kesempatan yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Meskipun barangkali ada di antara Bapak Ibu sekalian ada yang berulang kali sudah pergi ke Baitullah untuk melaksanakan haji maupun umrah, juga berziarah kepada baginda Rasulullah SAW. Tapi memang inilah salah satu keajaiban yang kita rasakan, bahwasanya tidak ada rasa bosan kita untuk menziarahi Allah baik haji maupun umrah. Begitu juga ziarah kepada baginda Rasulullah SAW. Tentunya kita berharap perjalanan umrah yang akan kita laksanakan esok diberikan kelancaran, kemudahan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali narasi kita pada kesempatan siang menjelang sore ini, mari kita terlebih dahulu membaca tarbiyah, yang mana ungkapan tarbiyah akan selalu kita lantunkan, kita ulang-ulangi pada saat kita sudah dalam kondisi berihram. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kedatangan kita ke Baitullah dalam rangka berhaji maupun umrah adalah merupakan perjalanan rohani yang tentunya ketika kita sampai di Baitullah kita akan disuguhkan berbagai macam hidangan-hidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya hidangan ini bukan lagi dalam bentuk hidangan fisik Bapak Ibu sekalian, melainkan yang akan kita rasakan adalah hidangan-hidangan rohani. Kalau Bapak Ibu sekalian tadi datang kemari dalam keadaan lapar, kemudian kita disiapkan berbagai macam makanan, kira-kira kita pilih-pilih nggak tuh makanan? Dipilih-pilih nggak? Dipilih-pilih nggak? Hah? Pasti milih. Kalau yang sehat-sehat saja semuanya diambil. Tapi bagi orang-orang yang ada penyakitnya, wah ini kolesterol, wah ini asam urat, wah ini akhirnya apa yang dipilih cuma satu, nasi juga nggak berani banyak, karena apa? Gula.
Jadi kalau kita menghadapi makanan fisik kita masih milih-milih, maka nanti pun ketika kita berada di Baitullah, Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya ada penyakit di dalam hati kita, maka kita tidak akan bisa menikmati itu semua. Ya. Jadi kalau kita datang ke Baitullah, di rohani kita ini ada penyakit, ada penghalang, maka kita tidak akan merasakan apa-apa. Yang ada hanya keluh kesah. Yang ada hanya ngerusulah. Apa sih ngerusulah itu ya? Gerutu. Ya, gerutu. Bahasa Betawi ngerusulah. Jadi yang ada di sana itu hanya gimana sih makanan ini, bagaimana kamarnya ini, semua itu ya. Kenapa? Karena di dalam hatinya ada apa? Ada penyakit. Kalau tadi Pak Dokter lebih menitikberatkan kepada kesehatan jasmani, maka kita para asatid menitikberatkan pada kesehatan rohani. Walaupun kadang-kadang kita juga suka sakit rohani. Beginilah Bapak Ibu sekalian. Jadi pada saat kita datang ke Baitullah, kita dianjurkan dalam kondisi kita berihram. Bahkan wajib kondisi kita masuk tanah suci Makkah Al-Mukarramah harus dalam kondisi berihram. Yang ihramnya itu kita ambil, kita mulai di mana? Dari mikot masing-masing. Apa itu dia datangnya dari arah Yalamlam, apa datangnya dari arah Syam, apa dari arah Mesir dan lain sebagainya. Tentunya ada mikot-mikot tersendiri. Ataupun ketika kita sudah berada di Mekah, entah kita mengambil dari Jirana, atau dari Hudaybiyah, atau dari Masjid Siti Aisyah. Yang intinya pada saat kita memasuki tanah haram Makkah Al-Mukarramah, maka diwajibkan bagi seorang yang melaksanakan haji maupun umroh harus dalam kondisi berpakaian ihram. Kalau dia tajawaz an haddil miqat, kalau dia melewati itu tanpa menggunakan dan tanpa niat ihram, maka dia wajib membayar 1 ekor. Kenapa alasannya? Dan itu menjadi salah satu rukun umroh ataupun haji. Jadi mengambil ihram di miqat dengan niat labbaik Allahumma umratan itu merupakan satu kewajiban dan bahkan menjadi rukun di dalam perjalanan haji. Kenapa? Karena tanah haram Makkah Al-Mukarramah adalah tanah yang disucikan, yang senantiasa dijaga oleh para malaikat-malaikat Allah. Dan setiap orang yang datang ke sana akan disortir mana yang betul-betul memenuhi panggilan Allah, mana di antara mereka yang tidak memenuhi panggilan Allah. Pakaian boleh sama, ya, kendaraan boleh sama, rombongan boleh sama, sama-sama NR, sama-sama BSA. Tapi begitu kita masuk di sana, maka akan terjadi pemisahan. Ada yang dibalas oleh malaikat ketika dia mengungkapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, dibalas oleh malaikat labbaika wa sa'daik. Labbaika wa sa'daik, selamat datang para tamu Allah dan selamat berbahagia. Siapa yang doain Bapak Ibu sekalian? Siapa yang doain? Malaikat. Kira-kira kalau malaikat berdoa diterima nggak Allah? Kenapa? Nggak ada dosa. Ya. Ketika dia mohon kepada Allah maka akan dijawab oleh Allah. Maka orang yang datang yang didoakan oleh malaikat dengan labbaik wa sa'daik selama berada di tanah suci Makkah, begitu juga di Madinah dia akan merasakan kenikmatan, kesyahduan, kekhusyukan dalam setiap ibadah yang dia laksanakan. Dia tidak sibuk dengan apa yang orang pikirkan. Makanya jauhkan segala pikiran-pikiran yang tidak baik. Bapak Ibu sekalian rahmat Allah. Jadi makna talbiyah itu sendiri adalah merupakan satu ungkapan kepasrahan kita datang menuju Allah dan kita siap diperlakukan oleh Allah sebagaimana Allah mau untuk berangkat. Ingat ada ungkapan bahwasanya yang namanya seorang tamu itu apa? Tamu itu apa? Hah? Tamu itu apa? Pembeli yang raja. Kalau tamu itu apa? Ad-dhaifu kal mayyit. Tamu itu ibarat mayit.
Kalau ada ungkapan di dalam bahasa Indonesia kan pembeli sederajat, tapi kalau seorang tamu harusnya punya posisi dia seperti mayit. Tahu mayit? Mayit itu apa? Ya orang yang meninggal. Pernah ada orang meninggal protes sama yang masih hidup, cepetan apa mandiin? Nggak bisa. Atau waktu dia dimandiin pakai sabun yang murah, yang mahalan apa dikit? Nggak bisa. Ketika dia akan dikapankan, dia protes, kenapa air kapan yang putih yang warna yang lain? Nggak bisa. Ya sudah, dia ikhlas apa ada, dibolak balik, ya kupingnya dikilik-kilik, ya. Dia hanya menerima apa adanya. Maka begitu juga kita datang menjadi dhaifullah, menjadi tamu Allah, maka posisikan kita sebagaimana seorang mayit yang dilakukan oleh orang miskin. Karena kita akan datang menuju Allah, menuju rumah Allah, Zat yang maha hidup. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Zat yang mengetahui pribadi kita sampai ke dalam-dalam. Jadi kalau nanti kita diperlakukan oleh Allah dan para malaikatnya dengan hal-hal yang nikmat, maka sesungguhnya itulah nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah banyak-banyak kepada Allah. Kalau sebaliknya, pada yalumanna illa nafsah, maka jangan kita menghina, mencaci, mencari-cari kambing hitam, kecuali kita menjadikan diri kita. Karena tempat itu adalah tempat yang Allah sucikan. Jadi nggak ada tuh yang bisa ditutup-tutupi, Bapak sekalian. Maka minta kepada Allah mulai saat ini, mohon ampun kepada Allah sebelum keberangkatan kita, agar Allah Subhanahu wa ta'ala tutup semua catatan buruk kita. Makanya nggak usah takut dibalas sama malaikat nantinya. Ya, nggak usah takut. Asalkan kita sudah dalam kondisi betul-betul pasrah. Kita sudah mohon ampun kepada Allah. Kita salat taubat. Kita mohon maaf kepada sesama kita. Jadi perbaiki hubungan kita kepada Allah dari saat ini sampai kepergian, sampai nanti kita kembali. Begitu juga hubungan kita kepada sesama. Hablum minallahnya baik dan hablum minannasnya juga baik. Karena kita tidak bisa mengandalkan kalau kita punya hubungan baik kepada Allah pasti manusia baik, belum tentu. Karena bukti kalau kita punya hubungan baik kepada Allah, pasti kita juga akan baik kepada sesama. Nah makanya Bapak sekalian, perjalanan umrah ini, apalagi haji, adalah perjalanan bagaimana kita mengoreksi diri kita, bagaimana kita bercermin. Karena cermin itu akan jujur, Bapak Ibu sekalian. Cermin itu pasti akan menunjukkan di mana kekurangan-kekurangan kita. Kalau saya boleh tanya kepada ibu-ibu, kira-kira ibu sering nggak bercermin? Dibanding bapak-bapak, mana yang lebih sering bercermin? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Kalau boleh saya tanya, ada nggak di tasnya cermin? Pasti kalau ibu-ibu kemana-mana bawa cermin, karena ada bedak, di balik bedak pasti ada cermin. Kalau bapak-bapak enggak. Kalau ada mobil orang dicermin. Kenapa Bapak sekalian? Karena ibu-ibu adalah orang yang pandai untuk mengkoreksi dirinya. Karena dia sadar perempuan itu banyak dosa. Banyak dosa. Banyak mana dosanya laki atau perempuan? Banyak mana dosa laki perempuan? Nah, kenapa? Kenapa 2/3 neraka itu isinya perempuan? Karena dosa itu paling banyak dilakukan oleh apa? Oleh lisan. Laki-laki dan perempuan mana yang lebih banyak omongannya? Perempuan. Dalam sehari perempuan itu berbicara antara 15.000 sampai 20.000 kata-kata. Laki-laki cuma setengahnya. Dan kita tidak tahu tuh kalau dicek kembali itu kata-katanya itu keluar buat ngomongin orang apa buat berzikir kepada Allah. Maka itu yang jadi penyebab. Kenapa ibu rajin ngaji? Jadi pengajian, setiap pengajian di setiap hari itu kebanyakan ibu atau bapak-bapak? Ya sekarang lagi acara maulid. Biasanya kalau maulid ibu-ibu bapak-bapak datang nggak? Datang nggak? Nggak datang. Kecuali mengurus RT atau itu.
Tapi kalau pengajian ibu-ibu, bapak-bapak, ibu datang nggak? Datang. Memang harus begitu, harus nimbangin karena dia dosa dari lisannya. Bukan berarti bahwa bapak nggak punya dosa. Itu alasannya kenapa di dalam kehidupan ini suami istri yang megang kunci akhirat itu laki-laki atau ibu? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Sebaliknya yang megang kunci dunia itu ibu-ibu. Maka kalau ibu-ibunya udah senang di rumah, insya Allah bapak-bapak kerjanya lancar, usahanya lancar. Maka baik-baiklah kalau pengen kita punya usaha baik kepada istri. Jadi mengingatkan kita pada kematian. Kata Rasulullah SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da. Orang yang pintar, yang cerdas itu bukan orang yang IQ-nya tinggi. Tapi kata Rasulullah SAW, al-kayyis, orang yang cerdas, orang yang hebat, man dana nafsahu, dia merendahkan dirinya di hadapan Allah, wa amila lima ba'da maut, dan dia mempersiapkan kematian itu dengan amal ibadah. Makanya Bapak Ibu sekalian, rahmati Allah, di dunia biasanya orang yang dilulukan itu kalau bukan dia orang pintar, dia orang kaya atau dia punya jabatan tinggi, ya kan? Orang bisa punya di keluarganya atau di lingkungan masyarakat kita tinggal, itu pasti akan dilihat pertama kali dia orang kaya. Pintar kalau nggak kaya kurang dihormati, ya. Yang kedua dia adalah orang yang cerdas karena pemikirannya, tapi masih kalah orang kaya. Yang ketiga karena jabatannya. Tapi di akhirat yang dicari nanti bukan apa-apa, tapi karena ketakwaannya kepada Allah, ketulusannya di dalam mengabdi kepada Allah. Tidak ada perbedaan, la farqa bainal arab wal ajam. Tidak ada perbedaan antara Arab atau bukan non Arab. Tidak ada perbedaan antara raja dengan rakyat jelata, semua sama. Yang kaya dan miskin semua sama. Ya, makanya kita datang ke sana, kita dalam kebersamaan. Kita datang sama-sama menjadi hamba Allah. Kita datang sedang belajar kematian. Mutu qabla an tamutu, matilah kalian sebelum kalian mati beneran. Maksudnya apa? Bahwasanya kita sesungguhnya di dalam hidup di dalam dunia ini menunggu antrian mati. Betul banget? Betul banget? Kira-kira apakah kematian itu harus nunggu tua? Banyak nggak orang masih muda pada mati? Benar? Siapa yang baru meninggal? Ya, kan banyak anak-anak muda, artis atau siapapun ya. Kalau Allah udah kena mati, nggak harus tua duluan. Kalau menurut logika kan yang harusnya mati duluan yang mana? Yang tua atau yang muda? Kalau saya tanya, yang lebih siap sekarang, bapak-bapak yang udah sepuh-sepuh nih, kira-kira mana yang mendingan bapak dulu meninggal atau anak-anak yang masih muda-muda yang meninggal? Pasti bapak-bapak bilang yang muda aja dulu yang meninggal. Kenapa? Kalau yang muda dosanya belum banyak. Kalau ditanya yang muda, kira-kira mana yang lebih siap meninggal? Yang tua, yang muda? Pasti kata yang muda. Yang tua aja duluan, udah bau. Ada. Kalau saya masih panjang perjalanan. Jadi sebenarnya siapa yang lebih layak untuk mati? Tidak ada kata siapa yang layak. Sesungguhnya kalau Allah sudah menghendaki kematian, maka kematian itu kapanpun bisa datang. Tanpa harus menunggu sakit, tanpa harus menunggu tua. Makanya Bapak sekalian, disinilah kita berjalan menuju rumah Allah, menuju rumah Rasulullah, tidak lain adalah untuk mengembalikan fitrah kita sebagai hamba Allah. Karena sesungguhnya di hadapan Allah yang termulia di antara manusia adalah orang yang paling menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah salah satu makna dari pakaian ihram kita, yang merupakan rukun pertama. Setelah kita siap dengan ihram kita dan sudah berniat dari miqat, maka kita menuju rumah Allah untuk melaksanakan rukun yang kedua, yaitu tawaf. Apa itu tawaf, Bapak Ibu sekalian? Tawaf itu memutari Baitullah atau mengelilingi bait itu berapa kali putaran? 7 kali putaran. Di mana dimulai? Dari rukun Hajar Aswad. Ya. Ini simbol semua Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita bertawaf itu di Baitullah? Bisa nggak kita tawaf di tempat lain? Bisa nggak kita tawaf di tempat lain? Bu, bisa nggak kita tawaf di tempat lain? Bisa. Di mall kita tawaf bisa nggak? Ya kan namanya tawaf itu keliling artinya.
Tapi ibadah tawaf hanya bisa di Baitullah. Kalau tawafnya aja dimanapun bisa. Kita ngelilingin rumah kita tawaf, ngelilingin mall tawaf, ngelilingin pasar tawaf. Tapi ibadah tawaf hanya bisa dilaksanakan di Baitullah. Kenapa hanya bisa di situ? Karena itu adalah simbol arsy-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya tawaf itu bukan di Ka'bah, tapi di mana? Di Sidratul Muntaha. Tapi siapa yang bakal sampai ke sana? Travel mana yang sanggup sampai ke sana? Yang baru sampai hanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan ribuan tahun. Kapan sampainya kita? Belum sampai udah modal semua pada. Maka min hikmatillahi azza wa jalla, maka dengan kebijaksanaan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril, wahai Jibril, tandai gitu di bumi tempat nanti manusia akan melaksanakan tawaf. Sebagai simbol disitulah tarik lurus dari bumi ke langit, disitulah adanya arsy-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang menghubungkan antara langit dan bumi. Makanya Bapak Ibu sekalian, ibadah yang paling diutamakan ketika kita berada di Mekah, apa ibadah yang paling utama? Tawaf. Karena tidak bisa dilaksanakan di mana-mana. Hatta di Madinah nggak bisa. Hanya disitulah ibadah tawaf. Dan ibadah tawaf itu ibadah kita membersamai malaikat. Ya. Kenapa? Karena 24 jam malaikat itu nggak pernah berhenti bertawaf di mana? Di arsy-nya Allah sana. Kalau sudah 7 putaran selesai, maka digantikan lagi oleh malaikat yang lainnya. 70.000 malaikat bertawaf setiap saat. Selesai digantikan lagi oleh malaikat yang lain, 70.000 lagi. Jadi sebetulnya lebih banyak mana Bapak Ibu sekalian? Ya? Jumlah malaikat atau jumlah manusia? Jumlah malaikat itu lebih banyak dan lebih besar. Karena satu kali tawaf, kalau kita putar mungkin satu hari di akhirat, satu hari di atas itu mungkin hitungannya 1000 tahun kita hidupnya. Makanya Bapak sekalian, ini merupakan sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa sejajar dengan ibadahnya para malaikat. Kita melaksanakan tawaf, maka perbanyaklah melaksanakan tawaf sunnah. Walaupun memang kita saat ini masih harus mengikuti aturan. Kalau tawaf di bawah itu pakai pakaian ihram. Kalau dulu kan bisa kapanpun kita, ya masalah. Kecuali ibu-ibu kapanpun bisa. Perbanyak lah. Kenapa? Hanya di situ kita bisa melaksanakan tawaf. Rasulullah mengatakan bahwasanya tiap hari Allah menurunkan 120 rahmat di situ, Masjidil Haram. Yang pertama, ya, 60 rahmat Allah berikan kepada orang-orang yang bertawaf. Li-taifin. Yang kedua, 40 rahmat Allah berikan kepada orang-orang yang melaksanakan sholat. Lil-musalli. Dan 20 sisanya bagi orang-orang yang memandangi Baitullah. Bayangin, mandangin Baitullah aja Allah turunkan rahmat. Itu sebabnya nanti Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tawaf dianjurkan sekali untuk kita memandang Baitullah. Dengan doa yang biasanya kita baca, Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa 'azzamahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birra. Itu doa yang kita baca. Ya Allah, tambahkanlah zid hadzal baita, rumahmu ini, tashrifan, kemuliaan, wa takriman, ya, wa mahabatan, berikanlah tambahan dengan kami melaksanakan ini, kemuliaan, keagungan, kesucian, sebagaimana Kau telah memberikan ini semua kepada umat-umat, berikanlah kepada kami. Jadi sesungguhnya ibaratnya seperti kita melontar bola bekel, dia kan kembali lagi kita. Jadi kita berdoa di sana, maka akan Allah kembalikan doa-doa kita. Maka ketika kita berada di sana, perbanyaklah, jangan hanya untuk doa buat diri sendiri, tapi doakan orang-orang. Karena ada satu teori Bapak Ibu sekalian, kalau kita berdoa, sudah berdoa berulang-ulang tapi belum dikabulkan, maka salah satu cara untuk mempermudah Allah kabulkan doa kita, doakan orang lain.
apalagi kita doanya di sana nanti. Ya, termasuk kalau kita punya masalah orang benci sama kita, doakan di sana. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati, maka balikanlah hati si fulan bin fulan. Kalau dia benci, maka hilangkan kebencian. Jangan waktu di sana justru doanya nggak baik-baik, hati-hati bagus sekali. Jangan sampai kita nyumpain orang, ya Allah hancurkan si fulan, karena dia itu tetangga saya jahat banget, ya Allah hancurin dia, bangkrutin ya Allah. Hati-hati, malaikat di situ akan mendoakan wala kagadzalik, dan bagimu kehancuran. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian, mintalah di sana yang baik-baik, karena itu adalah tempat yang baik. Kita sedang dalam kondisi yang terbaik, menghadap Allah yang maha baik, maka mintalah yang baik-baik saja, insya Allah. Jadi pada saat kita melaksanakan tawaf Bapak Ibu sekalian, kita sedang membersamai malaikat Allah, termasuk juga kita sedang menyatukan langkah kita dengan para nabi, karena tidak ada satu pun tempat sekeliling tawaf itu, tempat kita bertawaf, kecuali pernah diinjak oleh para nabi dan para aulia. Dari semenjak Nabi Adam sampai baginda Rasulullah SAW, 240.000 nabi yang Allah utus, atau 313 nabi, ya, para rasul, atau 25 nabi yang kita kenal, gitu. Jadi di dalam Al-Quran itu semuanya pernah menginjakkan kakinya di area tawaf. Maka kita mohon pada Allah, hari ini Kau berikan aku kesempatan ya Allah untuk berada di tempat ini, maka izinkanlah sepulang dari tempat ini aku bisa membawa ajaran para nabi, khususnya baginda Rasulullah SAW. Gitu. Jadi langkah kita di situ ada makom Ibrahim, jadi disimbolkan di situ ya. Dulu makom itu bukan kuburan ya kalau sekarang, tapi tempat berdiri. Nabi Ibrahim dulu berdiri waktu bangun Ka'bah itu di situ. Dulunya dekat dengan bangun Ka'bah, tapi kemudian dipindahin, digeser. Kenapa? Kalau dekat bangun Ka'bah nanti repot orang ya. Akhirnya dipindahin. Jadi menurut riwayat batu itu bisa naik turun, kayak seperti apa tuh? Eskalator, ya seperti lift gitu. Jadi bisa naik, bisa turun. Subhanallah. Ada bekas itu. Jadi apa maksudnya? Setelah selesai kita melaksanakan tawaf, disunnahkan kita melaksanakan sholat sunnah di belakang makam Ibrahim, dengan harapan nanti sepulang kita berhaji maupun berumrah, kita bisa mengikuti sepak terjangnya Nabi Ibrahim AS. Apa yang Nabi Ibrahim lakukan? Dia dikenal dengan bapak tauhid. Dia adalah orang yang sangat kuat di dalam pertahankan ketauhidannya. Bahkan dia rela mengorbankan yang terbaik untuk akidahnya, untuk agamanya. Saat dia disuruh untuk menyembelih putranya, dia laksanakan itu demi Allah, demi panggilan Allah Subhanahu. Makanya keturunan beliau semua nabi setelah beliau adalah merupakan keturunan beliau semua. Makanya disebut juga sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dengan harapan kita pulang berumrah, kalau kita betul-betul mengembalikan kesucian ketauhidan kita, keyakinan kita kepada Allah, maka insya Allah Allah akan jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh, yang kelak akan melanjutkan estafeta perjuangan kita dan perjuangan para orang-orang soleh kita. Itu jadi bagus sekali. Kenapa 7 putaran Bapak Ibu sekalian? Karena angka 7 adalah angka yang paling maksimal. Sebelum diketemukan angka 8 dan 9 dan 10 dan seterusnya, dulu angka itu paling tinggi, angka 7. Ini menjadi simbol bahwasanya beribadah kepada Allah, mengagungkan Allah, menyembah Allah harus dengan yang maksimal. Semampu yang kita bisa lakukan, harus kita maksimalkan. Jangan setengah-setengah. Ittaqullaha mastata'tum. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebaik-baiknya ketakwaan, dengan sesungguh-sungguhnya. Maka tawaf ini menjadi simbol hubungan kita kepada Allah. Oleh sebab itu tawaf wajib dalam kondisi berwudu. Kalau batal wajib wudu lagi. Karena tawaf itu seperti sholat. Hanya bedanya sholat nggak boleh ngobrol, kalau tawaf masih boleh ngomong. Ya, itu beda. Tapi pada hakikatnya dia harus dilaksanakan sampai sempurna. Kalau kurang satu maka tidak sah. Kalau kelebihan maka tidak jadi masalah. Sisanya menjadi sunnah. Ya. Maka Bapak sekalian terhormat Allah, kalau kita ragu udah dapat 3 atau baru dapat 2, ambil yang lebih sedikit. Oh baru 2, sempurnakan, tambah lagi. Berapa? 5 kali lagi. Ya.
Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita memulainya dari mana? Dari rukun Hajar Aswad. Kenapa kita mulai dari situ? Karena memang itulah awal malaikat Jibril dulu membangun Baitullah, yang kita kenal dengan Hajar batu hitam. Yang menurut riwayat hadis, dulunya batu itu diambil oleh malaikat Jibril dari surga, warnanya putih. Yang lama-kelamaan berubah menjadi hitam, makanya disebut dengan Hajar Aswad. Kenapa hitam? Pasti Bapak Ibu sudah tahu jawabannya, karena banyaknya dosa orang yang bertawaf. Jadi itulah satu-satunya batu yang bisa menyedot dosa. Alhamdulillah diturunkan di kota suci Mekah yang tidak boleh dikeluarkan. Ya, batu-batuan yang ada di tanah haram itu tidak boleh dibawa pulang. Bahkan dikeluarkan dari situ tidak boleh. Coba bisa dibayangkan kalau seandainya di Hajar Aswad diturun di Indonesia, udah nggak bagian kita. Orang-orang tua kita dulu dibuat apa Bapak sekalian? Dibagi-bagi, dibikin cincin. Jadi kalau habis buat maksiat ya cukup, alhamdulillah udah hilang dosa. Ya, batu penghapus dosa. Ya, ini hadisnya. Ya. Jadi batu itu Allah turunkan dari surga, disuruh perintahkan oleh Allah untuk membangun Baitullah. Maka dari situlah kita membangun. Seperti ibaratnya itu batu pertama peletakan batu kita. Maka dari situ kita mulai dengan mengangkat tangan. Kalau Nabi dulu kadang mencium, kadang istilah. Tapi subhanallah, dengan dengan perilaku Rasulullah, maka kita tidak keberatan untuk melaksanakan tawaf. Coba kalau seandainya Rasulullah setiap kali dia mencium itu, setiap tawaf cium, apa terjadi? Gak bisa selesai kita tawaf. Tapi karena Rasulullah dengan beristilah begitu. Caranya bagaimana? Angkat tangan, Bismillahi Allahu Akbar, dan kita itu menjadi simbol kita mencium Hajar Aswad. Dan yang kedua, sebetulnya lagi bukan rukun atau bukan fardu, tapi hanya sunnah. Jadi kalau seandainya ketinggalan tidak ada masalah sebetulnya. Tapi di sunnah maka kita mengangkat tangan kita dari dewan dengan beristilah, kemudian kita mencium. Atau jangan terbalik kalau sekalian. Yang kita balik, kita cium dulu baru kemudian ke sana. Itu namanya isbaik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi kita awali dari rukun Hajar Aswad dan akhiri di rukun Hajar Aswad. Kemudian setelah itu kita akan melaksanakan rukun yang berikutnya, yaitu sa'i. Rukun berikutnya adalah sa'i. Tapi sebelum kita melaksanakan sa'i, dianjurkan kita berdoa di multazam. Mana itu multazam? Tempatnya ada di pintu Ka'bah. Dari rukun Hajar Aswad sampai pintu Ka'bah itu namanya multazam. Multazam itu artinya pasti. Maksudnya apa? Siapa yang berdoa di situ maka pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu. Pasti akan Allah kabulkan, cepat atau lambat. Semuanya pasti akan Allah kabulkan. Maka di tempat itu dianjurkan kita berdoa sebanyak-banyaknya. Berdoa banyak-banyaknya, sepuas-puasnya. Tapi biasanya Bapak Ibu sekalian, pengalaman yang saya pernah rasakan, kalau udah berpegangan dengan Ka'bah itu, di pintu Ka'bah hilang, kita bingung minta apa. Pasti itu, udah berapa kali saya coba doa udah banyak, begitu sampai apa lagi doanya habis. Paling yang kita banyak baca adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu nikmat sekali. Pasti kita kalau udah bersentuhan dengan Baitullah, apalagi bergantungan di pintu Ka'bah, di multazam itu, air mata tidak akan bisa berhenti. Maka usahakan kalaupun tidak mencium Hajar Aswad, ya, mencium Hajar Aswad sunnah. Jangan sampai dipaksakan, hati-hati sekali. Apalagi sampai nyewa joki, karena banyak itu joki-joki di sekitar situ. Orangnya jauh kecil, ya orang Indonesia yang tinggal di sana, pintar-pintar ya, Milina Pogawa langsung timbul ada di depan Hajar Aswad. Tapi kadang-kadang dia minta bayaran yang semuanya dia. Udah gampang Pak, nanti kalau udah selesai baru bayar. Begitu selesai mintanya berapa? 500 real, kadang 1000 real. Dilihat sih orang kaya atau enggak. Saya nggak bawa uang, diajak ke kamar, diuntit terus sampai kita. Makanya hati-hati ya, kita nggak usah ngikutin yang begitu. Dan kalau saya memang nggak mungkin kan kita mencium Hajar Aswad, cukup kita bergantung di situ. Okay? Di pintu Ka'bah. Atau kalau nggak mungkin juga dari kejauhan searah dengan itu, insya Allah akan kabulkan apa menjadi niatan kita. Amin ya rabbal alamin. Selesai itu kita kemudian salat sunnah.
Setelah sholat sunnah baru kita menuju ke sa'i yang merupakan rukun ketiga. Sa'i artinya usaha, Bapak Ibu sekalian. Ya, karena sejarahnya dulu Siti Hajar ketika meninggalkan putranya di sisi Baitullah, dia tidak punya air susu karena tidak ada air yang dia minum. Akhirnya dia mencari antara Safa dan Marwah. Itu kan dulu naiknya tinggi, apalagi dulu belum ada jalan tepat seperti sekarang. Bayangkan Siti Hajar dalam kondisi dia kehausan, anaknya sudah nangis, bagaimana dia berbuat saat itu? Coba apa yang kita bayangkan naluri seorang ibu pada saat dia ingin menyusui anaknya, tapi tidak ada air susunya. Dia akan mati-matian mencari air. Itulah dilakukan oleh Sayyidah Siti Hajar. Dia lari dari Safa ke Marwah ke Safa 7 kali. Kenapa 7 kali? Lagi-lagi dia maksimal. Ya sudah, kalau 7 kali kan udah saya serah kepada Allah. Apa yang terjadi kemudian? Setelah selesai 7 putaran, dia berhenti, capaian, kelelahan di atas bukit Marwah. Ternyata dilihat anaknya sedang dari kaki anaknya itu timbul air. Akhirnya dia berlari menuju Baitullah dan mengumpulkan air itu pakai zam-zam berkumpul air. Bahkan sampai sekarang dengan air zam. Ini juga menjadi simpul Bapak Ibu sekalian, bahwasanya di setiap hari kita berusaha, apapun profesi kita, entah itu berdagang, bekerja, mengajar, atau guru, ataupun apa yang kita punya, atau tenaga seni dan sebagainya, semua itu adalah usaha kita. Yang terpenting dalam usaha itu adalah kita harus maksimal. Dan yang lebih penting lagi, sebelum kita berusaha, kita harus menghadap Allah. Makanya nanti dianjurkan sebelum kita mulai sa'i, kita menghadap Baitullah, doa dulu. Abda bima bada Allah bihi wa rasuluh inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa inna Allaha syakirun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar wa lillahi hamd. Allahu akbar ala ma hadana walhamdulillahi ala ma ulana, dan seterusnya. Baru kemudian kita mulai. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan seterusnya. Dan kita mulai sa'i dari bukit Safa kemudian sampai Marwah 7 kali bolak-balik. Safa ke Marwah itu pasti hitungan ganjil. Hitungan 1, yang ke-3, ke-5 dan ke-7. Dari Marwah ke Safa itu pasti hitungannya genap. Yang kedua, ke-4 dan ke-6. Jadi 3 kali Marwah ke Safa, 4 kali Safa ke Marwah. Ditutup di mana? Di Marwah. Apa simpul Safa Marwah? Safa arti kemurnian, kesucian. Maka mulailah usaha kalian dengan ketulusan kepada Allah, minta kepada Allah. Marwah artinya terpenuhi. Siapa yang usahanya, kerjaannya, aktivitas untuk mencari maisha karena Allah, maka sepanjang perjalanan menjadi ibadah dan dia akan dimudahkan untuk meraih apa yang menjadi cita-cita. Pada saat kita berada di Batnil Wadi yang ditandai dengan lampu hijau, kalau dulu yang hijau, maka dianjurkan kita berlari lebih cepat. Ya. Jadi kalau kita turun dari Safa, gak jauh dari situ kita akan mendapati ada lampu neon berwarna hijau. Itu dulunya merupakan tempat yang paling rendah, disebut dengan Batnul Wadi, perutnya wadi. Maka dianjurkan kita berlari cepat. Ya. Apa simpulnya? Di dalam kita berusaha, apabila kita sedang mendapatkan kemudahan, kelancaran, maka percepat menuju Allah. Jangan lupa. Kebanyakan kita begitu, lagi dikasih kemudahan, entar begitu lagi diuji sama Allah, baru nangis lagi sama Allah. Dan begitu. Ya. Ketika kita sedang dimudahkan oleh Allah, maka percepat menuju Allah. Fafirru ilallah. Bergegaslah menuju Allah. Berikan kepada fakir miskin, berikan kepada rumah Allah, berikan kepada untuk pelaksanaan ibadah dan sebagainya. Berbagi kepada sesama, tahadu. Ya, kan kebanyakan kita begitu. Kalau lagi enak, diam-diam, ya kan? Kalau lagi dapat keenakan, diam-diam. Pas lagi dapat kesusahan, satu kampung tahu semua. Kebanyakan manusia begitu. Jadi kufur nikmat. Harusnya kalau lagi bahagia, orang pada tahu tuh, wa amma bi nikmati rabbika. Lagi susah, diam-diam aja biar cukup kita yang tahu. Makanya kebanyakan orang kan begitu. Kenapa banyak orang hidupnya tidak sukses, banyak orang hidupnya itu susah? Karena ketika dia susah, dia cerita sama orang, sehingga orang bilang begitu kepadanya,
kasihan kan dia. Akhirnya karena dikasih oleh orang, hidupnya jadi susah. Jarang orang berpikiran ketika susah diam-diam, ketika lagi bahagia justru dikasih tahu. Nah, gitu. Karena sebenarnya pada saat kita bahagia maka berbagilah. Wa amma bi nikmati rabbika hadis. Ya orang lain bisa ngerasain. Kebanyakan orang pada saat dia dapat kebahagiaan dia bakhil, pelit. Lagi dapat kesusahan baru berbagi kesusahan. Berbagi itu kepada kebaikan, bukan dalam kesusahan. Maka orang bakhil jauh dari surga. Al-bakhil ba'idun min Allah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Orang yang bakhil dimanapun tidak akan mungkin bahagia. Ya. Allah nggak senang. Kita punya teman bakhil, mau siapapun ya. Kalau bakhil, mau saudara, ataupun teman dekat, kalau bakhil pasti kita nggak senang. Tapi kalau orangnya dermawan, dimanapun kita jalan. Kira-kira kalau ada temannya bakhil, ketemu orang bakhil, seneng nggak? Orang pelit ketemu orang pelit, mau nggak dekat? Nggak mau. Pasti orang bakhil juga pengennya punya teman yang suka berbagi. Kenapa? Jadi awet duitnya dia. Saya banyak punya teman kadang-kadang kalau udah di rumah makan, pas lagi pikiran bayar dia kena kamar kecil. Padahal kaya. Karena dia tahu sebentar lagi bayarannya. Makanya orang bayar gampang tuh. Kalau kita lagi kumpul sama teman-teman, ketika bayar dia kamar mandi pasir. Iya. Jadi temenin nih orang gitu ya. Bapak Ibu sekalian hormati. Makanya kenapa pada saat kita selesai melaksanakan sa'i ditutup ya, rukun yang keempat adalah tahal. Maka orang-orang yang betul-betul sukses hubungannya kepada Allah dan kepada sama, dia tidak akan menjadi orang yang bakhil. Orang yang hajinya mabrur, umrahnya mabrur, pasti pulang menjadi orang-orang yang suka berbagi. Makanya didoain oleh Rasulullah SAW ketika para sahabat bertahallul, rahimallahul muhallikin. Allah merahmati orang yang gundul. Para sahabat bertanya, wal muqassirin ya Rasulullah, bagaimana orang yang hanya memendekkan sebagian rambutnya ya Rasulullah? Rahimallahul muhallikin. Allah merahmati orang yang gundul. Sahabat bertanya lagi, bagaimana yang memendekkan? Wal muqassirin ya Rasulullah, rahimallahul muhallikin. Tetap Rasulullah mendoakan orang yang gundul. Wal muqassirin, bagaimana yang hanya memendekkan? Wal muqassirin, tapi nggak dimulai dengan rahimallah. Dapat juga sih rahmat tapi sedikit. Makanya nanti bapak-bapak khususnya, bukan buat ibu-ibu ini ya. Ntar kalau ibu-ibu pulang gundul kan terjadi masalah. Yang hadis ini ditujukan kepada para sahabat-sahabat yang laki-laki. Jadi pulang dalam keadaan gundul itu lebih baik bagi laki-laki. Ya, kenapa? Kalau orang sama rambut aja sayang, yang jelas-jelas bakal tumbuh lagi, apalagi sama duit. Emang nyarinya susah. Rambut aja gak dicari sayang, pelit, apalagi sama duit. Ya, nggak usah pelit, udah rambut potong. Apalagi kalau profesional, kalau tahu rahasianya. Kenapa dianjurkan kita pada saat kita melaksanakan tahallul kita gundulin? Karena semakin banyak rambut yang berguguran, semakin banyak dosa yang Allah jatuhkan dan kelak akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Emang sewaktu kita tahallul kita buang tuh ke tong sampah, kita nggak ngeliat tuh, padahal tuh rambut naik ke langit yang akan jadi saksi kelak di yaumil qiyamah. Sama ketika orang melontar jamarat pada saat dia berhaji, ya, maka batu-batu itu yang kita lihat masuk ke dalam lubang, pada hakikatnya dia naik ke langit dan akan menjadi saksi kelak di yaumil qiyamah. Oleh sebab itu bapak sekalian, nanti sepulang haji, sepulang umrah, maka yang ibadahnya mabrur akan ditandai dengan dua hal, kata Nabi paling mudah kita lihat. Apa itu? Baik yang berhaji berumrah mabrur, maka tandanya dua paling nyata. Apa itu? Linul kalam wa it'amah. Yang pertama linul kalam, kata-katanya lembut, kata-katanya menyejukkan, kata-katanya membuat inspirasi buat orang lain untuk melakukan kebaikan. Kemudian wa it'amut ta'am, suka berbagi, kagak bakhil, kagak pelit, kagak pedit. Kalau orang pulang haji, pulang umrah masih pelit, berarti haji pelit tuh. Ya. Atau haji gila. Apa? Haji gila harta. Ya. Makanya Bapak sekalian, Rasulullah SAW sangat bijak ya. Betapa Rasulullah ketika bertanya, ma'ala birri,
Nah, ada batu gitu. Ya Rasulullah, apa tanda kalau orang haji atau umrah itu mabrur? Tanda kata Rasulullah, linul kalam wa it'amul. Tandanya kalau dia perkataannya semakin baik, semakin berubah, semakin menuju kepada kebaikan, kemudian dia juga semakin gemar untuk berbagi, maka itulah tandanya bahwasanya umroh atau hajinya mabrur. Insya Allah, mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi haji-haji yang mabrur, umroh mabrur. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang saya sampaikan. Nanti insya Allah untuk yang lainnya akan disampaikan oleh para asatidz, baik Ustaz Abdul Rahman maupun Ustaz Salahuddin. Karena ini ada dua ustaz yang akan mendampingi Bapak Ibu sekalian di samping saya akan mendampingi yang hari Kamis. Harusnya hari besok juga bareng. Jadi saya ke Madinah, beliau berdua nanti ke Mekah langsung. Tapi saya Madinah duluan, beliau ini nanti ke Mekah. Hanya beliau ada perbedaannya, Abdul Rahman akan mendampingi bapak-bapaknya menggunakan Garuda dari Jakarta Cengkareng langsung menuju Jeddah dengan Garuda 980. Sementara Ustaz Salahuddin nanti akan mendampingi bapak ibu sekalian yang dari Jakarta Cengkareng menuju ke Dubai dulu, transit 2 jam atau 3 jam. 3 jam baru kemudian langsung menuju ke Jeddah, dari Jeddah ke Mekah. Dari Mekah selesai semua proses baru nanti ke Madinah. Saya setelah selesai di Madinah baru ke Mekah. Harusnya bareng-bareng kita berangkat, cuma karena ketidakadaan tiket maka saya diundur 1 hari. Insya Allah saya akan berangkat pada hari Kamis nanti, insya Allah bersama jemaah yang lain. Demikian itu saja barangkali sekedar informasi yang kami sampaikan. Dari saya kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa inna subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.